Oke, ini saya stop dulu bersih-bersih. Saya mau siapkan dulu lauk kita. Karena nanti suami saya bangun, dia kelaparan. Ini kan. Ini saya buat sambal aja. Nanti beli sup. Karena Madep nggak bisa makan kalau nggak ada kuahnya. Tahu kalian pemirsa, ini saya cerita kepada kalian pemirsa ya. Jadi suami saya itu kan setiap pagi itu setiap malam itu ke kedai. Nah, rupanya kemarin di kedai dia ada problem sama orang. Nggak jauh sih rumahnya dari sini juga. Problemnya itu, jadi suami saya ini sama Tok Dalang yang selalu antar jemput anak saya itu, mereka duduk sama-sama, ya kan? Sambil main-main kad. Dah, 3 orang mereka main. Lepas tuh, satu orang berhenti, masuklah satu orang mau ikut main. Luka, ini macam mana boleh luka ini? Dah tuh, dah pukul 11, suami saya bilang, dia berhenti main lah, dia mau pulang, nanti saya punya istri marah, dia cakap. Lepas itu dia mau pulang, belum pulang lah, masih dia sembang, tapi dia udah berhenti main. Nah, ada satu orang nih, yang saya kata baru main nih, yang baru ikut, dimaki-makinya suami saya itu pakai bahasa Karo, pemirsa. Pokoknya kasar kali lah. Si Tok Dalang ini kan paham, gitu ya. Jadi Singgem itu dimaki-maki dia nggak ngerti, jadi dia diam aja gitu. Satu hal juga pemirsa, kenapa saya kurang juga mengajar Singgem bahasa-bahasa kotor, memaki-memaki gitu. Sebab saya tak nak pertengkaran gitu. Singgem nih orangnya tuh nggak bisa dicabar. Nah, dia emosi dia. Nah, jadi semua yang di kedai itu udah tengok Singgem gitu. Udah ditengokinya Singgem. Singgem buat biasa aja lah. Sampai dia tanya pula yang maki-maki dia ini, kenapa bising-bising? Dia cakap, apa masalah ini? Dia cakap. Lepas yang maki-maki tadi still maki juga suami saya gitu. Dia maki karena suami saya itu berhenti main, nggak mau main lagi. Itu yang dia maki-maki pemirsa. Udah. Paginya, Tok Dalang datang ke rumah menjemput anak-anak. Dia masuk rumah duduk sofa. Dia kata, aku emosi kali nih kak. Panas sekali hatiku. Dia cakap. Saya cakap, kenapa? Yalah semalam di kedai, abang dimaki-maki ini, kata dia bagi tahu nama. Apa katanya? Saya cakap. Lepas itu diceritakanlah kronologi macam yang saya ceritakan tadi. Semua orang nengok abang juga, tapi abang tak paham. Lepas itu, saya pun udah panas lah pemirsa, tapi saya nggak bagi tahu sama suami saya, karena kalau misalkan saya bagi tahu nanti dia baran, dia datangi orang itu gitu kan. Lepas itu, saya datangi ke rumahnya. Saya juga memang kurang suka sama orang ini pemirsa. Kenapa nggak suka? Karena dulu masa bapak saya gaduh, dia itu ada macam maki-maki bapak saya gitulah. Dia yang buat salah, dia mau masuk ke rumah, masukinya rumah kami gitu pemirsa. Lepas itu nampak bapak saya, malah dia pula yang lebih marah. Cuman bapak saya mikirnya kan ini, dia ada anak, ada istri. Kalau misalkan 3 adoh, yang satu masuk lokap, yang satu masuk liang lahat, nggak ada yang untung. Jadi mengalah aja gitu. Saya datangi ke rumah, saya jumpa mak dia. Saya bagi tahu macam ni. Bukan dia tak berani, saya cakap. Jangan ingat, karena suami saya ini orang luar, so boleh senang-senang kamu maki-maki depan orang ramai, saya cakap. Selagi saya tak penanggung jawab dia tinggal di sini saya, selagi saya tak cabut tanggung jawab saya untuk suami saya tinggal di sini, dia boleh je tinggal di sini. Apalagi kau yang mulakan, kau maki-maki dia, saya bilang gitu. Saya bising ke rumahnya pemirsa. Saya maki-maki suami saya boleh. Tapi kalau orang lain yang maki suami saya itu saya nggak boleh terima. Jadi saya datang ke rumahnya. Tuh family dia semua marah sama dia pemirsa. Sebab family dia ada saya tolong pemirsa. Sampai sekarang pun dia tak bayar, saya tak ingatkan pun. Family dia marah-marah sama dia. Terus hari apa kemarin yang kita ke Binjai mau belanja itu kan naik mobil. Singgem jalan dari rumah dia lepas dia keluarkan kereta, kita semua dalam mobil kan. Lepas dia keluarkan kereta, dia tutup gate, dia mau masuk dalam mobil.
ngam orang itu lalu bawa motor, dia jeber-jeberkan dekat rumah, ngeng, 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 ngeng. Gitu dia kan. Pas itu dia maki 2 kali pemirsa. Saya panas hati lah. Cuman suami saya kan nggak tahu. Dia cakap, kenapa ini orang? Ada masalah ke dia? Saya cakap, tak apalah. Pulang dari situ, saya call adik saya. Saya bagi tahu adik saya. Adik saya bagi tahu Pak C, pas sudah kumpul lah semua kami. Kami kan keluarga besar ini pemirsa. Kumpul lah semua sepupu semua gitu kan. Dia orang nggak mari lagi datang ke rumahnya macam sama mak dia sembang. Ayo, laki-laki kan, mari. Mari gentle, 1 lawan 1, mari. Kata sepupu saya. Ayo, saya nggak bawa parang, nggak bawa apapun. Mari, mari. Dia panggil lah. Satu-satu. Saya bagi tahu Pak C saya, sepupu saya pun saya bagi tahu, udahlah siapnya itu, kata sepupu saya, nggak usah pikirkan apa-apa pun. Jadi sepupu saya yang datangnya dia, mari, mari, sendiri dia. Dia memang tunggu katanya di jalan, dia mau ke kedai, dia tunggu. Mari, kau satu, saya satu, marilah. Saya punya sile lah. Saya punya sile orang luar, senang-senang kau maki-maki, nggak ada harga dirinya kau bikin. Udah ngomong baik-baik istrinya pun, kau teruskan kan. Mari, gentle. Kalau kau bawa pisau, keluarkan pisaumu. Ayo, 1 lawan 1. Iya bang, salah aku bang. Iya bang, salah aku bang. Gitu. Lepas itu dia datang, saya duduk kedai di kedai sepupu saya, dia datang. Dia kata macam ni, dia cerita. Lepas itu kenapa maki-maki depan orang ramai, saya bilang kan. Iya kak, salah aku kak, salah aku. Sebenarnya dia lebih tua dari saya sih. Saya bilang, masalah kalian di kedai, masalah kedai, saya cakap. Kalau depan orang ramai, jaga harga diri. Laki-laki ada harga dirinya, jangan maki-maki depan orang ramai. Sampai sekarang dia nggak tahu kalau kau maki-maki dia. Kalau saya bagi tahu, besar masalah nanti, saya bilang. Bukan dia takut, saya bilang. Contoh, saya bilang, kalaupun dia habiskan nyawamu, saya bilang, saya terus terbangkan dia ke Malaysia, habis cerita, saya bilang. Geram saya pemirsa, habis cerita, saya bilang. Tapi karena kita masih saudara, sebisa mungkin seimbang secara saudara, tapi macam itu, tak ada harga diri suami saya kau buat, saya bilang. Walaupun dia warga asing, walaupun dia nggak paham bahasa kita, hormat sedikit, saya bilang. Saya kan paham, orang sekitar semua paham, pasti orang itu ngadu sama saya, atau sama sepupu saya, atau sama pakcik saya, mesti orang ini ngadu. Iya kak, iya. Sekarang saya kesian loh sama suami saya pemirsa. Walaupun saya marah-marah sama suami saya, boleh saya rasa. Tapi kalau orang lain sudah marah-marah dia, maki-maki dia gitu, saya sedih kali pun. Kayak gini dibuatnya suamiku gitu. Saya nangis waktu diceritakan Tok Dalang dimaki-maki dia gitu, dia nggak ngerti, ampun gitu pemirsa. Karena suami saya orang luar kun, gitu saya pikir. Untung family saya banyak di sini. Karena dia orang luar, mungkin kayak gini orang pikir dia, karena dia nggak paham. Makanya saya tuh kalau bahasa kotor apa-apa kurang saya ajar, sehingga takut saya nanti gaduh. Karena kadang orang sini kalian tahu pemirsa, ada yang rasis juga. Nanti kalau kita cakap apa, salah ya kan. Mereka, suami itu hitam itu, dia tak sedar. Dia lagi hitam. Suami saya hitam pun kulit dia bersih. Yang hitam legam tuh macam mana pula? Hitam, dah hitam kotor, burian dia. Tak sadar kadang-kadang yang ngomong ini. Sampai sekarang suami saya nggak tahu. Kadang laki-laki, yang namanya laki-laki, gaduh, sebab jaga marwah atau harga diri istri dia, anak dia. Saya nggak marah loh. Suami saya dulu pernah gaduh kok sama orang Nepal. Jadi dia itu ketahuan mengintip saya mandi gitu. Udah itu saya nampak mukanya dia pakai macam apa namanya? Kalau kami cakap dragon, jak, macam jak, pokoknya jak besar gitu pemirsa, tempat racun. Itu buatnya untuk ngintip gitu. Malam, saya kan dulu mandi malam. Saya nampak mukanya, saya beritahu suami saya gaduh. Cuman memang karena gaduhnya di kawasan estate, terus asisten pun nggak tahu masalahnya apa puncanya, karena suami saya nggak bagi tahu. Jadi case dia itu masuk lokap, case mabuk gitu. Jadi setelah saya bagi tahu semua kayak gini, karena kan udah masuk lo apa, udah buat report polis, jadi harus cabut laporan polis kan bayar juga. Yang Nepal ini tadi juga yang bayar kemarin 700 ringgit.
case-nya memang macam itu. Jadi ada kalanya macam harga diri istri. Nah, saya nangis-nangis kan mengadu sama suami saya, mengintip dia begini, saya nangis. Ya sebagai suami dia pastilah kayak melindungi istrinya, nunjukin, saya ada suamimu di sini, saya boleh ngelindungin kamu. Nah gitu. Kalau misalkan dibiarkan, nanti orang semakin sesuka-suka gitu. Nah, macam ini pun makanya saya nggak bisa diam. Untung kalau di sini karena kan bapak saya mereka ada 2 emak pemirsa. Dari emak pertama ada 9 orang, dari emak kedua ada 5 orang. Jadi kita tuh ramai sekali di sini. Hampir dari kampung sana sampai belum lagi anak angkat bapak saya ramai. Dari sini sampai sana tuh semuanya family. Jadi kalau misalkan ada yang buat suami saya kayak gitu, saya tinggal lapor aja sama adik saya atau pakcik saya, nanti terdengar sepupu saya, mereka ambil tindakan gitu. Saya sambil ngadu gitu kan, saya nangis-nangis. Pakcik saya pun kasihan. Dia anjing-anjingkan, dia maki-maki anjing-anjingkan, siapa boleh tahan. Yang mula bertelur, yang hitam nih. Tapi saya tengok yang kuning pun dah start mau bertelur juga. So berarti 2 lah. Ayam saya yang 5 menjadi 1 je jantan. Nih. Sekarang yang hitam dengan yang kuning ini nak bertelur dah. Mau cari lagi box untuk tempat isi kuning bertelur. Yang hitam tuh dah 1 telur dia. Apa yang mau saya tekankan di sini pemirsa? Banyaklah berpikir pemirsa. Benda-benda macam ini pun boleh jadi. Kena siap. Kadang macam saya cakap dekat suami saya kan, kadang kita tak nak cari gara-gara, tak nak cari masalah, tapi masalah itu datang sendiri ya, saya bilang sama suami saya. Ya kita jalan di jalan tuh elok-elok, pelan-pelan, ada orang juga datang gila, langgar kita. Lepas itu kita pula yang luka, dia tak ada apa pula. Ini saya taruh saus sambal ya. Ini mulai saya buat sambal, tapi rebusannya nggak ada. Jadi saya letak air sedikit, nanti dia kayak tumis. Tuang minyak sedikit ya kan. Udah jadi kayak tumis nanti nih. Ini saya masukkan tomatnya ya. Kalau pukul 8.30 nggak datang, mananya kakak saya nggak datang.